belum ada yang membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita yang lama itu akan kita perbaiki lagi. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas setiap anak, setiap orang itu membuat satu kesepakatan kelas untuk kelas kita. Sama dengan yang dibuat kemarin. Nah, sekarang setelah kesepakatan kelas itu kita buat, baru kita buat dengan impian kelas saya. Buat tulis satu-satu, nanti ibu kasih dalam kertas. Buatlah kelas seperti apa yang anak-anak ibu impikan. Misalkan kelas itu, oh bu, kami ingin kelas kami indah, nyaman. Oh, saya mengimpikan kelas yang mengasihkan. Jadi setiap anak boleh menuliskan impiannya masing-masing. Nanti kita tulis, kita lihat di situ, kita ambil semua, kita rangkum, baru kita tempel. Nah, sekarang ibu bagikan berarti 2 lembar satu orangnya. Satu untuk impian kelas saya, satu untuk itu, untuk kesepakatan kelas. Pena masing-masing juga. Kesepakatan kelas yang mana? Presiden yang mana? Pena. Setiap kalian mempunyai impian yang luar biasa. Sama yang keyakinan keras. Nah, di keyakinan keras inilah yang kita akan sepakati, kita akan yakini. Ini yang akan kita terapkan di kelas kita. Pertama di kelas kita dulu. Nanti baru kita bawa ke lingkungan sekolah ini. Semua kelas kita harus menerapkan keyakinan keras. Sama kalau impian saya ini memang luas sekali. Kita akan atur seindah mungkin nanti untuk belajar kelas kita. Karena di situ tengok banyak yang mengimpikan kelas yang nyaman, kelas yang indah, kelas yang enak untuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengimplementasikan yaitu tentang filosofi belajar dewantara. Kemudian ke penilaian yang guru penggerak. Sebetulnya guru penggerak itu memang
suatu hal istimewa dari yang lain, tidak. Di situ dia bergerak dan menggerakkan. Nah, kemudian baru ke visi guru penggerak. Nah, di sini visi guru penggerak itu akan dijelaskan nanti. Baru ke budaya positif. Apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara nanti? Caranya banyak kekurangan. Setelah disuruh renungkanlah apakah Anda sudah menjadi sebagai guru. Sekali kita belajar menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka guru sebagai seorang penuntun harus memahami nilai-nilai yang dimilikinya sebagai seorang pendidik. Tapi kita memang disuruh kita mencari jati diri kita sendiri dulu. Baru bisa kita menjalankan perannya sebagai seorang guru maupun koas bagi guru yang lain. Nah, kali itu memang koas itu untuk guru penggerak. Nah, yang kita nih belum kita dulu nilai-nilai kita apa? Itu yang mau kita bicara dulu. Kita tanya kita. Sebagai apakah aku sebagai guru seorang penuntun? Berarti kita bukan mengajar saja, tidak. Sesuai dengan kodrat anak. Nah, ini kan kita di Selama, kita di daerah sendiri, macam-macam budaya, suku, dengan kebudayaan masing-masing daerah. Di sini, itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama ini yang kita kembangkan ke anak-anak menurut versi kita sendiri. Berarti bukan kita menuntut. Saya sendiri sebagai guru jauh dari 100%, 10% cuma yang saya miliki. Nah, di sini nilai-nilai yang ada, yang nilai-nilai guru bukan untuk guru penggerak, nilai-nilai guru kita berpihak pada murid. Makanya kita selama ini kita mengajar harus berpihak pada murid. Inovatif, nah kolaboratif ini yang paling penting kita nih. Kolaboratif kita harus sama-sama. Kita harus sama-sama. Kalau kita tidak mampu, kita harus tahu punya kawan. Kalau tak bisa menghadapi kelas ini banget, nanti kawan yang lain akan mencari solusinya. Oh, begini caranya kita hadapi. Kalau misalkan belum bisa kawan yang lain, kawan kita, misalnya guru kelas 1 mengeluh, kita guru kelas lain itu boleh masuk di kelas itu. Boleh kita masuk, menengok. Oh, begini, menengok sifat-sifat ada cara belajarnya, baru bisa kita sama-sama putuskan cara apa yang paling tepat untuk kelas 1 itu. Kemudian reflektif dan mandiri. Nah, ini pada anak-anak. Masuk ketika ke Usali dulu kamar. Usali dulu. apa? Usali dulu. Ada dulu. Ini. Tadi. Ini gara-gara kita ke KG, kita tuh bagi. Yang menilai, jadi kan kata kamar tadi itu kan ini naik kira gitu lah. Dengan tanda. Ini nilai-nilai dulu lah, usah belum bergerak nilai-nilai itu dulu. Kamu ada, ini kan jadi bandara nih. Itu harus berpihak pada murid. Sekarang kalau satu aku, sebelumnya kita mengajar sudah berpihak pada murid. Jadi sekarang tuh kamu dipandangkan. Kalau menurut kamar kan sekarang kita belum berpihak pada murid. Yang berpihak pada murid itu yang seperti apa? Masuk di kamar ini. Coba kasih aku sudah berpihak pada murid, kasih perkembangan kan? Bagi kita kan setelah kita mempelajari, menurut Ki Hajar Dewantara, kita belum seutuhnya berpihak pada murid, belum seutuhnya jadi seorang penuntun. Nah, anak otomatis kan anak kita kan masih banyak yang belum berhasil. Nah, di keberhasilan anak itu, aku tak bisa dibuat belajar mandiri, tak bisa dibuat buat proyek itu, tak bisa diajari, misalnya belajar berkelompok. Di mana kesalahan kita? Nah, di situ kita kelemahan kita belum merefleksi diri kita sendiri. Itu
refleksi diri gitu kan. Tapi maksudku tadi tuh sekarang kita dianggap kita ini kan belum berpihak pada murid. Tapi langkahnya tuanya itu yang berpihak pada murid itu yang mana sebetulnya kegiatan gitu di kelas? Kegiatan kita di kelas pertama, kita harus membuat dulu keyakinan kelas kita sendiri. Contoh. Contoh, membuat keyakinan kelas. Memang udah dibuat sudah kan? Kalau Keyakinan kelas itu, dibuat nanti kita buat. Suruh murid dulu membuat keyakinan kelas apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Jika dilakukan apa konsekuensinya? Dia sendiri yang kita tanya. Kita tidak boleh lagi menghukum. Misalnya menghormati sesama. Kemudian tidak bisa terlambat masuk kelas. Pakaian harus disiplin. Kita kan banyak tuh kalau keyakinan kelas itu kan setiap guru pasti ada berbeda-beda tuh. Karena itu kan diminta dari anak dulu. Dijelaskan ke anak itu dulu apa itu keyakinan kelas, nanti baru dia sendiri menuangkan setiap orang tuh.